Teman-teman, sebelum kita bertanya sesungguhnya kapan Jakarta akan tenggelam, ada satu hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Berhenti sejenak, menoleh ke bawah, dan benar-benar mengenal tanah tempat kita berdiri. Karena Jakarta bukan sekadar ibu kota, bukan hanya deretan gedung tinggi dan jalanan macet, tapi sebuah wilayah dengan sejarah panjang, kehidupan sosial yang kompleks, dan kondisi alam yang sejak awal sebenarnya sudah memberi banyak tanda. Ibarat rumah, sebelum membahas atap yang bocor, kita perlu tahu dulu fondasi rumah ini dibangun di atas apa. Secara geografis, Jakarta berada di pesisir utara Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah ini secara administratif memang hanya sekitar 664 km persegi daratan, namun dampaknya jauh lebih besar dari ukurannya. Jakarta adalah pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan migrasi. Hampir setiap hari, jutaan orang datang dan pergi, membawa harapan, tenaga kerja, dan tentu saja beban tambahan bagi ruang yang sebenarnya terbatas. Menurut catatan geografis dan administrasi, Jakarta terbagi dalam 5 kota dan 1 kabupaten administratif, dengan topografi yang didominasi dataran rendah. Bahkan sebagian wilayahnya berada hanya beberapa meter di atas permukaan laut, dan ada pula yang secara teknis sudah berada di bawahnya. Ini bukan metafora, tapi fakta geografis. Jakarta dilalui oleh setidaknya 13 sungai besar dan kecil, dengan Ciliwung sebagai yang paling dikenal. Sungai-sungai ini sejak dulu menjadi urat nadi kehidupan, jalur transportasi, sekaligus sumber air. Namun, dalam perkembangan kota modern, sungai-sungai itu perlahan berubah fungsi, dari sahabat menjadi ancaman. Bukan karena airnya membenci manusia, tapi karena manusia memperlakukan ruang air tanpa kompromi. Permukiman tumbuh rapat di bantaran, aliran menyempit, dan daya tampung alam dipaksa bekerja melebihi batasnya. Dari sisi sosial dan budaya, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Sumber-sumber tentang kehidupan sosial budaya DKI Jakarta menggambarkan bagaimana kota ini menjadi titik temu berbagai etnis, bahasa, dan latar belakang. Betawi sebagai penduduk asli hidup berdampingan dengan pendatang dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, hingga komunitas Tionghoa yang sudah berakar sejak ratusan tahun lalu. Budaya Jakarta adalah budaya pertemuan, budaya negosiasi, dan budaya bertahan hidup. Di satu sisi, ini kekuatan besar. Di sisi lain, kepadatan sosial yang tinggi menciptakan tekanan luar biasa terhadap ruang, air, dan tanah. Kehidupan ekonomi Jakarta berkembang pesat karena perannya yang strategis. Letak geografisnya di pesisir memudahkan perdagangan dan distribusi sejak era kolonial hingga kini. Namun, perkembangan ekonomi ini juga mendorong urbanisasi masif. Jakarta tumbuh bukan secara horizontal yang terencana, melainkan secara vertikal dan sporadis. Gedung-gedung menjulang, kawasan industri berkembang, pusat bisnis bertambah, dan kebutuhan air bersih meningkat drastis. Semua ini terjadi di atas tanah yang secara alami lunak hasil endapan aluvial dan sangat rentan terhadap perubahan beban. Topografi Jakarta yang relatif datar sebenarnya menyimpan satu konsekuensi penting. Air sulit mengalir dengan cepat. Ketika hujan deras turun dari hulu dan laut sedang pasang di hilir, Jakarta berada di posisi seperti baskom besar. Air datang dari atas, tertahan di bawah. Dalam kondisi ideal, sistem sungai dan drainase bisa membantu. Tapi ketika ruang air terdesak oleh bangunan dan tanah kehilangan kemampuannya menyerap, genangan bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan rutinitas musiman yang dianggap biasa. Disinilah letak ironi Jakarta, kota dengan teknologi modern, tapi masih berdamai dengan banjir sebagai bagian dari keseharian. Sumber-sumber yang membahas kehidupan sosial budaya Jakarta juga menyoroti bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi ini. Ada yang meninggikan rumah setiap beberapa tahun, ada yang hidup berdampingan dengan air asin yang masuk ke sumur, dan ada pula yang memilih bertahan karena tidak punya pilihan lain. Bagi sebagian warga, terutama di wilayah pesisir utara, air bukan lagi tamu tak diundang, tapi tetangga yang datang tanpa permisi. Ini bukan cerita fiksi, melainkan realitas sosial yang sudah berlangsung lama sebelum istilah Jakarta tenggelam menjadi populer. Di titik ini teman-teman, kita bisa mulai memahami satu hal penting. Jakarta sejak awal dibangun di wilayah yang secara alamiah rentan.
dataran rendah, tanah endapan, banyak sungai, dan berbatasan langsung dengan laut. Namun kerentanan ini tidak otomatis menjadi bencana. Ia baru berubah menjadi ancaman besar ketika tekanan manusia, pembangunan, dan kebutuhan hidup tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyesuaikan diri. Jakarta bukan kota yang tiba-tiba bermasalah, melainkan kota yang perlahan dipaksa menanggung beban di luar kapasitas alaminya. Dan sekarang, setelah kita mengenal Jakarta sebagai wilayah, sebagai ruang hidup, dan sebagai tanah yang kita pijak bersama, pertanyaannya mulai bergeser. Jika fondasi alamnya sudah rapuh dan kehidupan di atasnya terus bertambah berat, maka apa sebenarnya yang menjadi pemicu utama ancaman tenggelam ini? Apakah murni faktor alam atau justru hasil akumulasi keputusan manusia selama puluhan tahun? Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka lapisan demi lapisan pemicu bencana yang pelan-pelan membentuk ancaman besar bagi Jakarta. Teman-teman, setelah kita mengenal Jakarta dan tanah yang menopangnya, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin tidak nyaman, tapi justru paling penting. Karena disinilah kita mulai melihat bahwa ancaman Jakarta akan tenggelam bukanlah cerita tunggal tentang alam yang murka, melainkan hasil pertemuan panjang antara kondisi geografis dan keputusan-keputusan manusia. Ibarat tubuh manusia, bagian ini adalah fase ketika gejala mulai muncul, tapi sering diabaikan karena masih bisa ditoleransi. Padahal justru disinilah akar masalahnya tumbuh. Salah satu pemicu paling dominan yang berulang kali muncul dalam kajian akademik dan laporan penelitian adalah penurunan muka tanah atau land subsidence. Jakarta, khususnya wilayah utara, mengalami penurunan tanah secara bertahap dari tahun ke tahun. Ini bukan dugaan, melainkan hasil pengukuran geodesi dan kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa di beberapa titik, tanah Jakarta turun dalam hitungan sentimeter setiap tahunnya. Bayangkan teman-teman, kalau lantai rumah kita turun pelan-pelan setiap tahun, tapi kita tetap menambah beban di atasnya. Secara kasat mata mungkin tidak terasa, tapi dalam jangka panjang, risikonya menumpuk. Penurunan tanah ini sangat erat kaitannya dengan eksploitasi air tanah. Sejak lama, Jakarta bergantung pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan perkantoran. Ketika air tanah diambil secara masif, rongga-rongga di dalam tanah kehilangan penopangnya. Tanah yang semula padat perlahan mengempis, dan permukaan tanah pun ikut turun. Penelitian yang membahas kondisi Jakarta menunjukkan bahwa wilayah dengan penggunaan air tanah intensif cenderung mengalami penurunan tanah lebih cepat dibanding wilayah lain. Ini bukan proses instan, melainkan akumulasi puluhan tahun, seperti spons yang diperas terus-menerus hingga akhirnya tidak kembali ke bentuk semula. Di sisi lain, Jakarta juga menghadapi tekanan dari kenaikan muka air laut. Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan Jakarta mengalami tren kenaikan permukaan air sejalan dengan perubahan iklim global. Air laut yang naik beberapa milimeter per tahun mungkin terdengar sepele, tapi ketika digabungkan dengan tanah yang justru turun beberapa sentimeter, dampaknya menjadi berlipat ganda. Ibarat dua orang bergerak berlawanan arah, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Jarak di antara keduanya menyempit jauh lebih cepat. Inilah kondisi yang dihadapi wilayah pesisir Jakarta saat ini. Pemicu lain yang tidak kalah penting adalah perubahan tata ruang dan pembangunan pesisir. Kawasan utara Jakarta mengalami perkembangan pesat sebagai pusat industri, pergudangan, dan permukiman padat. Pembangunan ini menambah beban berat di atas tanah yang sebenarnya lunak. Beton, gedung tinggi, dan infrastruktur besar menekan lapisan tanah, mempercepat proses penurunan. Beberapa kajian lingkungan dan tata ruang menunjukkan bahwa perubahan garis pantai serta pembangunan intensif di wilayah pesisir telah mengubah dinamika alamiah antara darat dan laut. Ruang yang seharusnya menjadi penyangga alami justru berubah menjadi kawasan terbangun. Sungai-sungai yang melintasi Jakarta juga memainkan peran penting dalam pemicu bencana ini. Pendangkalan sungai, penyempitan alur, dan berkurangnya daerah resapan membuat air hujan sulit mengalir dengan lancar. Ketika hujan deras turun di wilayah hulu, air bergerak ke Jakarta yang datar dan padat. Pada saat yang sama, air laut di utara menahan aliran keluar. Kondisi ini menciptakan tekanan hidrologis ganda. Dalam kajian hidrologi yang membahas Jakarta, situasi ini digambarkan sebagai kombinasi antara faktor alam dan faktor buatan manusia yang saling memperparah. Pemicu lainnya adalah perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan ekstrim. Jakarta tidak hanya menghadapi hujan lebih sering, tetapi juga hujan dengan intensitas yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Sistem drainase yang dirancang berdasarkan pola lama menjadi kewalahan. Air yang turun dalam volume besar dalam waktu singkat menciptakan genangan luas, terutama di wilayah rendah. Ketika hujan ekstrim bertemu dengan tanah yang terus turun dan laut yang terus naik, Jakarta berada dalam kondisi yang sangat rentan.
Yang menarik teman-teman, semua pemicu ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan saling memperkuat. Eksploitasi air tanah mempercepat penurunan tanah. Penurunan tanah memperparah dampak kenaikan muka laut. Pembangunan pesisir mengurangi ruang alami dan perubahan iklim meningkatkan tekanan dari sisi cuaca. Ini bukan satu tombol yang ditekan lalu bencana terjadi, melainkan banyak saklar kecil yang dinyalakan satu persatu selama bertahun-tahun. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ancaman tenggelamnya Jakarta bukanlah cerita tentang satu kejadian besar yang tiba-tiba muncul. Ia adalah proses panjang, perlahan, dan seringkali luput dari perhatian karena tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada sirine besar yang berbunyi ketika tanah turun 1 cm. Tidak ada headline ketika air laut naik beberapa milimeter. Tapi akumulasi dari semua itu membentuk situasi yang kita hadapi hari ini. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa saja pemicunya, melainkan bagaimana semua pemicu ini benar-benar bekerja di lapangan. Kapan gejala-gejala ini mulai terasa nyata, dan bagaimana peristiwa demi peristiwa membentuk kondisi Jakarta seperti sekarang. Kita akan menelusuri kronologi terjadinya ancaman ini dari tanda-tanda awal hingga kondisi yang mulai kita rasakan bersama hari ini. Teman-teman, saat ini kita tidak sedang membahas 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun tertentu. Kita sedang menelusuri sebuah proses panjang, pelan, dan nyaris tak terasa. Sebuah kronologi yang tidak meledak seperti gempa, tidak menggelegar seperti letusan gunung, tapi diam-diam mengubah wajah Jakarta dari waktu ke waktu. Inilah jenis bencana yang sering tidak disadari, karena ia tumbuh bersamaan dengan rutinitas kita sehari-hari. Berangkat kerja, pulang malam, terjebak macet, lalu tidur. Sementara tanah di bawah kaki kita bergerak turun tanpa suara. Sejak pertengahan abad ke-20, ketika Jakarta berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kebutuhan akan air bersih meningkat drastis. Pada masa itu, sistem penyediaan air perpipaan belum mampu menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Solusi tercepat dan paling praktis adalah mengambil air tanah. Sumur-sumur bor mulai bermunculan, dari skala rumah tangga hingga industri besar. Pada fase awal, dampaknya nyaris tidak terasa. Air melimpah, tanah masih stabil, dan kota terus tumbuh. Tidak ada yang benar-benar merasa sedang menabung masalah besar untuk masa depan. Memasuki dekade-dekade berikutnya, terutama ketika urbanisasi meningkat tajam, Jakarta berubah menjadi magnet bagi jutaan orang. Kawasan permukiman berkembang cepat, pusat industri bertambah, dan gedung-gedung tinggi mulai mendominasi langit kota. Beban di atas tanah bertambah, sementara pengambilan air tanah terus berlangsung. Kajian akademik yang membahas penurunan tanah di Jakarta menunjukkan bahwa pada periode ini, laju penurunan mulai terdeteksi secara ilmiah. Awalnya hanya beberapa milimeter per tahun, lalu meningkat menjadi sentimeter di wilayah-wilayah tertentu, terutama Jakarta Utara. Di saat yang sama, wilayah pesisir Jakarta mengalami perubahan signifikan. Kawasan yang sebelumnya berupa rawa, tambak, atau daerah resapan, perlahan berubah menjadi area terbangun. Pelabuhan, kawasan industri, dan permukiman padat berkembang di dekat garis pantai. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan bertahap, seiring meningkatnya nilai ekonomi lahan pesisir. Namun, setiap perubahan kecil itu membawa konsekuensi terhadap keseimbangan alam antara darat dan laut. Air yang dulu punya ruang untuk menyebar dan meresap, kini dipaksa mencari jalan di ruang yang semakin sempit. Memasuki era pengukuran modern, data tentang penurunan muka tanah semakin jelas. Pengamatan menggunakan metode geodesi dan analisis satelit menunjukkan bahwa beberapa wilayah Jakarta mengalami penurunan tanah yang signifikan dari tahun ke tahun. Di sejumlah titik di Jakarta Utara, laju penurunan tercatat jauh lebih cepat dibanding wilayah lain. Ini bukan lagi sekedar dugaan atau cerita warga, melainkan angka-angka yang tercatat dalam penelitian ilmiah. Tanah Jakarta, secara perlahan, tapi pasti, benar-benar turun. Pada saat yang sama, perubahan iklim global mulai menunjukkan dampaknya secara lebih nyata. Pola hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami perubahan. Hujan lebat dengan intensitas tinggi terjadi lebih sering dalam waktu singkat. Sungai-sungai yang mengalir menuju Jakarta membawa debit air besar dari wilayah hulu. Dalam kondisi normal, air ini seharusnya mengalir ke laut. Namun di wilayah hilir yang datar dan padat, aliran air sering terhambat.
Ketika hujan deras bertemu dengan pasang laut, air seakan tidak punya tempat untuk pergi. Disinilah fenomena banjir rob mulai menjadi bagian dari kronologi penting. Air laut yang pasang mulai masuk ke daratan, merendam kawasan pesisir, bahkan saat tidak hujan. Awalnya terjadi sesekali, lalu semakin sering. Bagi sebagian warga, ini menjadi pengalaman baru yang membingungkan. Rumah tergenang air asin di hari cerah. Seiring waktu, rob tidak lagi dianggap peristiwa langka, melainkan sesuatu yang biasa terjadi. Dalam berbagai laporan dan kajian, kondisi ini dicatat sebagai tanda nyata bahwa interaksi antara laut yang naik dan daratan yang turun telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Kronologi ini juga ditandai dengan meningkatnya kejadian banjir besar. Beberapa peristiwa banjir tercatat menenggelamkan wilayah luas Jakarta, menyebabkan aktivitas lumpuh, dan menimbulkan kerugian besar. Setiap banjir sering dianggap sebagai kejadian terpisah, dipicu hujan ekstrim atau kiriman air dari hulu. Namun jika ditarik garis panjangnya, banjir-banjir ini adalah bagian dari proses yang sama. Sistem alam dan tata kota Jakarta berada di bawah tekanan yang semakin besar. Yang membuat kronologi ini terasa sunyi adalah karena tidak ada satu titik waktu yang bisa disebut sebagai awal mutlak bencana. Tidak ada tanggal yang bisa kita lingkari di kalender dan kita sebut sebagai hari ketika Jakarta mulai tenggelam. Dan setelah semua proses ini berlangsung selama puluhan tahun, dampaknya pun mulai terasa lebih luas dan lebih nyata. Bukan hanya soal genangan air, tetapi tentang kehidupan manusia, kerugian ekonomi, dan perubahan cara orang bertahan hidup di kota ini. Kita akan melihat bagaimana semua proses ini bermuara pada dampak yang dirasakan langsung oleh Jakarta dan warganya. Dampak yang angkanya bisa dihitung dan ceritanya tidak lagi bisa diabaikan. Nah, teman-teman, kita sudah menapaki kronologi bagaimana tuntutan hidup dan urbanisasi di Jakarta membawa kita pada situasi di mana tanah menjadi semakin rentan dan air datang lebih sering daripada kita berharap. Tapi, kita belum berhenti sampai di situ. Ada satu faktor besar lain yang turut menambah kompleksnya gambaran ini, yakni reklamasi. Iya, yang sering kita lihat di berita sebagai proyek besar dengan janji mengendalikan banjir atau menciptakan ruang baru itu, ternyata menyimpan dampak yang jauh lebih berlapis dan serius ketimbang sekedar urusan estetika kota. Menurut penelitian dan kajian ilmiah, reklamasi di pesisir Jakarta bukan sekedar menambah lahan kering. Ia mengubah karakteristik pesisir dan ruang air secara fundamental. Reklamasi dilakukan dengan menimbun pantai dan teluk untuk mendapatkan lahan baru bagi industri, permukiman, atau kebutuhan ekonomi lainnya. Tetapi, ketika pasir, tanah, dan material lain ditumpuk di atas laut, pola aliran air berubah, termasuk arus dan dinamika pasang surut. Ini berarti ruang alami yang dulunya bisa menahan gelombang atau meredam pasang tinggi, kini berubah menjadi struktur yang justru menghambat proses pelepasan air ke laut atau mempercepat masuknya air laut ke daratan di waktu tertentu. Efeknya, banjir rob menjadi lebih sering dan lebih luas area genangannya, karena laut lebih mudah masuk ke daratan akibat perubahan morfologi pesisir yang terjadi karena reklamasi dan pengurukan tanpa mitigasi ruang serapan alami yang memadai. Ini sudah disorot dalam kajian tentang dampak reklamasi terhadap lingkungan, menunjukkan bahwa reklamasi menyebabkan perubahan pada hidrologi dan geomorfologi pesisir yang dapat meningkatkan potensi banjir apabila tidak diimbangi oleh tata kelola ruang air yang benar. Lebih jauh lagi, ketika kita bicara kronologi banjir di Jakarta, baik rob maupun banjir genangan, kita tahu bahwa ini bukan semata akibat hujan deras. Di beberapa titik pesisir utara Jakarta seperti Pluit, Tanjung Priok, dan Cilincing, penurunan muka tanah bisa mencapai puluhan sentimeter per tahun, jauh lebih cepat dibanding kenaikan muka laut puluhan milimeter. Ketika tanah turun dan laut naik bersamaan, air laut akan semakin mudah masuk dan menutup permukaan tanah. Dan ketika ruang alami seperti mangrove yang dulu menjadi benteng alami sudah banyak berkurang atau hilang karena reklamasi dan alih fungsi lahan, resistensi terhadap air laut makin rendah sehingga rob bukan lagi kejadian langka, tapi sudah menjadi bagian hidup masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar teori, teman-teman. Catatan pemerintah daerah menyebutkan bahwa banjir rob di muara sungai seperti Muara Angke bisa bertahan selama beberapa hari dengan ketinggian mencapai puluhan sentimeter hingga hampir 1 meter pada beberapa kejadian akhir tahun yang terdokumentasi dalam laporan BPBD DKI. Dan ketika banjir rob itu terjadi, bukan hanya air laut yang nongkrong di jalan dan gang, ia ikut membawa serta tantangan nyata bagi kehidupan sosial.
Akses jalan terputus, kebutuhan harian terganggu, hingga ancaman pada sanitasi dan kesehatan masyarakat yang tinggal di kawasan rendah. Reklamasi yang semula dipandang sebagai upaya perluasan ruang ekonomi di Jakarta Utara pun, di beberapa kajian justru dipandang mampu memperburuk resiko lingkungan, terlebih jika tidak diimbangi dengan restorasi mangrove, manajemen air yang bagus, dan penataan ruang yang berkelanjutan. Tidak sedikit ahli lingkungan yang bahkan menegaskan bahwa hilangnya sabuk hijau pesisir, termasuk mangrove yang sering ditebang untuk reklamasi, telah menghilangkan salah satu pelindung alami terhadap masuknya air laut. Dan ini baru bicara pesisir. Di bagian dalam kota, ketika hujan deras turun, kapasitas drainase yang ada sering tidak cukup menerima debit air dari sungai yang penuh. Ditambah kondisi tanah yang terus turun, air hujan ini punya kecenderungan menggenang lebih lama karena alur drainase jadi kurang efisien dalam mengalirkan ke laut. Ada penelitian pemodelan banjir yang menunjukkan bagaimana penurunan tanah langsung berkontribusi pada besarnya volume genangan akibat banjir, memperbesar area yang terendam dan durasi genangannya. Jadi saat hujan deras dan laut pasang bertepatan, kita bukan hanya bicara genangan biasa, kita tengah menghadapi satu sistem kompleks yang dipengaruhi oleh iklim, kondisi tanah, pembangunan manusia dan perubahan pesisir yang terjadi bertahun-tahun. Melihat kronologi ini, kita bisa mulai memahami kenapa banjir di Jakarta terasa makin sering dan makin tak terduga ritmenya. Bukan karena hujan datang tiba-tiba, yang itu memang juga ekstrim karena perubahan iklim, tapi karena ruang tempat air itu bergerak sudah berkurang daya tampungnya. Semua proses panjang yang tadi kita ceritakan akhirnya bermuara pada satu hal yang sangat nyata, dampak. Dampak yang bisa dirasakan kaki ketika menginjak lantai rumah yang basah, dampak yang terdengar dari mesin pompa air yang tak pernah benar-benar berhenti, dan dampak yang tercatat rapi dalam laporan kerugian, data korban, serta perubahan hidup jutaan orang di Jakarta. Inilah fase ketika ancaman tidak lagi abstrak, tapi hadir dalam keseharian. Dampak paling langsung dan paling sering dirasakan adalah banjir, baik banjir akibat hujan maupun banjirop. Berdasarkan kajian hidrologi dan laporan kebencanaan, banjir di Jakarta tidak lagi bersifat insidental, melainkan berulang dan cenderung meluas. Wilayah Jakarta Utara menjadi kawasan yang paling konsisten terdampak, terutama daerah pesisir seperti Muara Angke, Pluit, Kamal Muara hingga Cilincing. Banjir rob di kawasan ini bahkan tidak menunggu hujan. Air laut masuk ke daratan saat pasang, merendam jalan, rumah, dan fasilitas umum. Dalam beberapa kejadian yang terdokumentasi, genangan rob dapat bertahan berhari-hari karena air tidak memiliki jalur keluar yang efektif, diperparah oleh kondisi tanah yang sudah turun dan berada di bawah permukaan laut. Dampak ini bukan hanya soal air yang menggenang, tapi juga perubahan kualitas hidup. Air rob yang bersifat asin merusak bangunan secara perlahan. Dinding rumah menjadi lembab dan rapuh, lantai retak dan instalasi listrik menjadi rawan. Warga di wilayah pesisir tercatat harus meninggikan rumah mereka berkali-kali dalam rentang waktu tertentu, sebuah adaptasi yang terus-menerus namun tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Dalam laporan dan kajian sosial, fenomena ini digambarkan sebagai bentuk adaptasi paksa, di mana masyarakat bertahan bukan karena aman, tetapi karena tidak memiliki alternatif lain. Dari sisi kesehatan, dampak banjir yang berulang juga signifikan. Genangan air yang bercampur limbah meningkatkan resiko penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Air bersih menjadi semakin sulit diakses, terutama di wilayah yang sumur air tanahnya telah tercemar air laut. Beberapa laporan menyebutkan bahwa intrusi air laut telah merusak sumber air tawar di pesisir Jakarta, memaksa warga bergantung pada air bersih berbayar atau pasokan terbatas. Ini berarti, banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga membawa beban ekonomi tambahan bagi masyarakat. Berbicara soal ekonomi, dampak finansial dari banjir Jakarta tercatat sangat besar. Banjir besar yang melanda Jakarta dalam berbagai periode menyebabkan kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Kerugian ini mencakup kerusakan rumah, infrastruktur, kendaraan, gangguan aktivitas ekonomi, serta biaya penanganan darurat. Aktivitas perdagangan dan jasa lumpuh, distribusi barang terganggu, dan produktivitas menurun. Dalam kajian ekonomi kebencanaan, banjir di Jakarta disebut sebagai salah satu penyebab kerugian ekonomi tahunan terbesar di antara bencana hidrometeorologi di Indonesia. Dampak sosial juga tidak kalah kompleks. Banjir berulang menciptakan ketidakpastian hidup, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan rentan. Mereka menghadapi dilema terus-menerus antara bertahan di lokasi yang dekat dengan sumber penghidupan atau pindah ke tempat yang lebih aman, namun jauh dari pekerjaan. Dalam beberapa laporan, tercatat adanya perpindahan penduduk secara perlahan dari wilayah pesisir yang semakin sulit dihuni.
Ini bukan migrasi besar yang terjadi dalam semalam, melainkan pergeseran sosial yang senyap, di mana sebagian warga memilih pergi, sementara yang lain terpaksa bertahan. Ekosistem pesisir mengalami tekanan, yang dalam gilirannya mempengaruhi mata pencaharian nelayan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam kajian lingkungan, kondisi ini disebut sebagai degradasi pesisir, yang memperparah kerentanan wilayah terhadap banjir dan rob, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Jika kita melihat angka korban, banjir Jakarta memang tidak selalu menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar seperti bencana gempa atau tsunami. Namun, data kebencanaan menunjukkan bahwa setiap peristiwa banjir besar tetap menimbulkan korban luka, pengungsian massal, dan dampak psikologis yang signifikan. Ratusan ribu warga pernah tercatat harus mengungsi dalam peristiwa banjir besar, meninggalkan rumah mereka dalam kondisi darurat. Ini menunjukkan bahwa meskipun perlahan, dampak banjir Jakarta menyentuh skala kemanusiaan yang luas. Yang sering luput dari perhatian adalah dampak jangka panjang terhadap kota itu sendiri. Infrastruktur yang terus-menerus terendam mengalami penurunan kualitas dan usia pakai yang lebih pendek. Jalan, jembatan, saluran air, dan bangunan publik memerlukan perawatan dan perbaikan lebih sering. Ini berarti beban anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kajian perencanaan kota, kondisi ini dipandang sebagai tekanan serius terhadap keberlanjutan Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional. Teman-teman, semua dampak ini mengarah pada satu kesimpulan penting. Ancaman tenggelamnya Jakarta bukanlah cerita tentang kota yang tiba-tiba hilang di telan laut, melainkan tentang kualitas hidup yang perlahan menurun. Air yang datang lebih sering, tanah yang terus turun, dan ruang hidup yang semakin terbatas membentuk realitas baru bagi jutaan orang. Ini adalah dampak yang tidak selalu dramatis di layar kaca, tapi sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan besar yang mungkin mulai terlintas di benak kalian. Jika dampaknya sudah sejauh ini, lalu bagaimana dengan masa depan? Apakah semua ini dibiarkan berjalan begitu saja, atau ada langkah-langkah yang ditempuh, diperdebatkan, dan dipertanyakan? Kita akan masuk ke ruang yang lebih reflektif, membahas pertanyaan kapan Jakarta akan tenggelam, sekaligus kritik dan saran yang muncul dari berbagai kajian terhadap arah pengelolaan kota ini ke depan. Teman-teman, akhirnya kita sampai pada bagian yang sejak awal mungkin sudah ada di kepala kalian. Setelah melihat wilayahnya, memahami pemicunya, menelusuri kronologinya, dan merasakan dampaknya, kini pertanyaannya terdengar lebih jujur dan lebih berat. Sesungguhnya, kapan Jakarta akan tenggelam? Tapi sebelum kita terburu-buru mencari tanggal dan tahun, kajian-kajian ilmiah justru mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Karena tenggelamnya Jakarta bukan peristiwa sekali jadi, melainkan proses bertahap yang sedang berlangsung sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dalam berbagai penelitian dan analisis akademik yang membahas Jakarta, istilah tenggelam tidak selalu diartikan sebagai seluruh kota hilang di bawah laut. Yang lebih sering muncul adalah konsep kehilangan fungsi ruang hidup. Wilayah-wilayah tertentu, terutama di pesisir utara, diproyeksikan semakin sering tergenang dan semakin sulit dihuni jika laju penurunan tanah dan kenaikan muka laut tidak ditekan. Artinya, Jakarta tidak menunggu satu momen dramatis untuk disebut tenggelam. Bagi sebagian warga, kondisi itu sudah terjadi sekarang, ketika rumah tak lagi kering, sumur tak lagi tawar, dan jalan tak lagi bisa dilalui tanpa sepatu bot. Kritik utama yang muncul dari berbagai kajian adalah soal tata kelola sumber daya dan ruang. Penurunan tanah yang menjadi pemicu utama ancaman ini tidak terjadi secara alami semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengambilan air tanah yang berlebihan. Banyak penelitian menegaskan bahwa selama ketergantungan pada air tanah masih tinggi, baik oleh rumah tangga, industri maupun bangunan komersial, maka penurunan tanah akan terus berlangsung. Kritik ini bukan ditujukan pada satu pihak saja, melainkan pada sistem yang membiarkan eksploitasi berlangsung lebih cepat daripada upaya pengendaliannya. Di sisi lain, pembangunan besar-besaran di wilayah pesisir, termasuk reklamasi, juga menjadi sorotan tajam dalam kajian lingkungan dan perencanaan wilayah. Reklamasi dipandang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi, tetapi banyak penelitian menekankan bahwa perubahan garis pantai dan hilangnya ruang alami penyangga memperbesar resiko banjir dan rob jika tidak disertai mitigasi yang ketat. Kritik yang muncul bukan sekadar soal dibangun atau tidak dibangun, melainkan soal bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap sistem hidrologi dan keselamatan warga pesisir yang sudah lebih dulu rentan. Pemerintah dalam berbagai dokumen dan kebijakan telah merespons ancaman ini melalui beragam proyek pengendalian banjir dan perlindungan pesisir. Namun, kajian akademik menunjukkan bahwa pendekatan struktural seperti tanggul dan pompa, meskipun penting, tidak cukup jika berdiri sendiri. Tanpa pengendalian penurunan tanah,
Tanpa pemulihan ekosistem pesisir dan tanpa perubahan pola pemanfaatan ruang, upaya tersebut berisiko menjadi solusi sementara yang harus terus ditinggikan dan diperkuat seiring waktu. Ini seperti terus meninggikan dinding rumah sementara lantainya diam-diam turun. Kritik lain yang sering muncul adalah kurangnya integrasi antara kebijakan jangka pendek dan visi jangka panjang. Jakarta menghadapi ancaman yang bergerak dalam skala dekade, tetapi kebijakan sering terjebak dalam siklus 5 tahunan. Kajian perencanaan kota menekankan bahwa tanpa konsistensi kebijakan lintas waktu dan lintas sektor, upaya mitigasi akan selalu tertinggal satu langkah dari laju masalah. Disinilah muncul pertanyaan besar tentang keberlanjutan Jakarta sebagai kota pesisir dengan tekanan lingkungan yang terus meningkat. Lalu bagaimana dengan peran korporasi dan pelaku usaha besar? Dalam beberapa kajian dan laporan, aktivitas industri dan pembangunan berskala besar disebut sebagai pengguna air tanah signifikan dan penambah beban wilayah pesisir. Kritik yang muncul bukan semata soal keberadaan industri, melainkan soal tanggung jawab terhadap mitigasi dan dampak lingkungan. Tanpa komitmen nyata untuk mengurangi eksploitasi dan berkontribusi pada solusi, beban risiko cenderung jatuh ke masyarakat yang paling rentan. Namun teman-teman, bagian ini tidak berhenti pada kritik. Banyak kajian juga menunjukkan bahwa Jakarta belum sepenuhnya kehilangan harapan. Penurunan tanah bisa diperlambat secara signifikan jika pengambilan air tanah ditekan dan sistem air perpipaan diperkuat. Risiko banjir bisa dikurangi jika pengelolaan sungai, ruang terbuka hijau, dan kawasan pesisir dilakukan secara terpadu. Ini bukan janji instan, tapi langkah jangka panjang yang membutuhkan disiplin kebijakan dan komitmen bersama. Jadi sesungguhnya, kapan Jakarta akan tenggelam? Jawaban paling jujur dari kajian ilmiah adalah Jakarta sedang berada dalam proses itu sekarang, tetapi kecepatannya masih bisa dipengaruhi. Tenggelam atau tidaknya Jakarta di masa depan bukan hanya soal alam, tetapi soal pilihan. Pilihan dalam mengelola air, tanah, ruang, dan pembangunan. Pilihan dalam menempatkan keselamatan jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Dan di titik inilah kita, sebagai penonton sekaligus bagian dari kota ini, diajak untuk melihat Jakarta bukan hanya sebagai latar kehidupan, tetapi sebagai sistem yang rapuh dan saling terhubung. Jika satu bagian terus ditekan, bagian lain akan menanggung akibatnya. Jakarta mungkin tidak akan hilang dalam satu malam, tapi tanpa perubahan nyata, ia bisa perlahan kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan. Itulah makna paling dalam dari pertanyaan kapan Jakarta akan tenggelam, bukan soal waktu di kalender, melainkan soal sejauh mana kita mau belajar dari tanda-tanda yang sudah lama diberikan. Terima kasih banyak teman-teman atas semua support dan apresiasinya untuk konten kami. Dukungan kalian benar-benar berarti dan jadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau teman-teman punya request topik atau peristiwa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap aman dan tetap belajar bersama di Atlas Bencana.